Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Farmasi 4A akan mempresentasikan tugas pertama kami, yaitu mata kuliah kemuhammadiyahan dengan dosen pengampu Bapak Muntohar MPDI. Yang akan kami bawakan yaitu tentang sejarah kemuhammadiyahan. Untuk anggota dari kelompok 3 sendiri, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Melia Husnatul Fatimah, NIM 017, lalu ada Halda Tiara Putri Valentin, NIM 019, ada Muhammad Ali Hidayat, NIM 025, dan ada Ida Imroh Fadilah, NIM 041. Sejarah kemuhammadiyahan. Untuk pembahasannya yang akan kami bahas itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu faktor-faktor sejarah berdirinya Muhammadiyah. Yang kedua ada faktor subjektif keprihatinan dan keterpanggilan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap umat dan bangsa. Yang ketiga ada profil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan poin yang terakhir yaitu poin 4 tentang pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam dan umatnya. Baik, langsung saja. Yang pertama akan disampaikan oleh saya, Melia Husnatul Fatimah, yaitu tentang faktor-faktor sejarah berdirinya Muhammadiyah. Pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah, kelahiran sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia yang melakukan perintisan atau kepeloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri berpenduduk terbesar Muslim di dunia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang kiai alim, cerdas dan berjiwa pembaru, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari Kota Santri Kauman, Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak mengenyam pendidikan formal, sebab orang-orang Islam melarang anaknya masuk sekolah gubernmen Belanda. Ia mendapat didikan dari ayahnya sendiri, selanjutnya mengkaji bahasa Arab, tafsir, hadis dan fikih kepada ulama-ulama di Yogyakarta. 2 kali di Mekah belajar pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, belajar ilmu tauhid, fikih, tasawuf, falah, dan yang menarik hatinya adalah tafsir Al-Manar karya Abduh. Keprihatinan Ahmad Dahlan melihat pengalaman Islam di Indonesia sehingga ia bertekad untuk bekerja keras mengembalikan Islam sebagaimana landasan aslinya, yaitu Al-Quran dan hadis. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, Islam hendak didekati serta dikaji melalui kacamata modern sesuai dengan panggilan dan tuntunan zaman, bukan secara tradisional. Ia mengajarkan kitab suci Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir agar masyarakat tidak hanya pandai membaca atau melakukan Al-Quran semata, melainkan dapat memahami makna yang ada di dalamnya. Dengan demikian diharapkan akan membuahkan amal perbuatan sesuai dengan yang diharapkan Al-Quran itu sendiri. Menurut pengamatannya, keadaan masyarakat sebelumnya hanya mempelajari Islam dari kulitnya, tanpa mendalami dan memahami isinya, sehingga Islam hanya merupakan suatu dogma yang mati. Untuk mewujudkan cita-citanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912. Miladiah bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta. Akhirnya didirikanlah sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah. Organisasi baru ini diajukan pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim Statuten Muhammadiyah atau Anggaran Dasar Muhammadiyah yang pertama tahun 1912, yang kemudian baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Dalam Statuten Muhammadiyah yang pertama itu, tanggal resmi yang diajukan ialah tanggal miladiah, yaitu 18 November. Faktor utama yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dan menelaah, membahas, meneliti, dan mengkaji kandungan isinya. Dalam surat Ali Imran ayat 104 dikatakan bahwa yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Memahami seruan tadi, Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk membangun sebuah perkumpulan organisasi atau perserikatan yang teratur dan rapi, yang tugasnya berkhidmat pada pelaksanaan misi dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar di tengah masyarakat.
Dari sumber sejarah ini, semakin tampak wawasan pemikiran Ahmad Dahlan bahwa sejak awal abad ke-20 Masehi masih di bawah penjajahan kolonial Belanda dan di tengah-tengah masyarakat yang masih berpikir tradisional. Belum ada kemajuan dan emansipasi wanita. Tetapi Ahmad Dahlan telah berpikir tentang kemajuan perempuan, bagaimana perempuan dapat hidup setara dengan laki-laki. Secara garis besar, ada dua faktor yang mempengaruhi kelahiran Muhammadiyah. Yang pertama itu ada faktor subjektif, dan yang kedua ada faktor objektif. Yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu faktor subjektif, keprihatinan dan keterpanggilan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap umat dan bangsa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Halda Tiara Putri Valentin, NIM 019 dari kelompok 3 kelas farmasi 4A. Secara umum, faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial, religius, dan juga moral. Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan juga keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial dan positif, di samping syarat dengan tahayul, bid'ah, dan khurafat. Kegelisahan moral disebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk, pantas dan tidak pantas. Ditinjau dari berbagai faktor, menurut M. Kamal Pasa dan A. Adabi Darban dalam bukunya yang berjudul Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam perspektif historis dan ideologis, latar belakang berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah. Faktor subjektif yang sangat kuat bahkan dapat dikatakan sebagai faktor penentu dan faktor utama yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quranul Karim. Ini merupakan faktor sentral. Lahirnya Muhammadiyah tidak dapat dipisahkan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang tokoh kontroversial pada zamannya. Sejak anak-anak, beliau sudah mendapat pelajaran dan pendidikan agama dari orang tuanya dan juga para guru atau ulama di lingkungannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal sebagai salah seorang tokoh ulama yang sangat akrab terhadap Al-Quran, baik dalam hal membaca maupun menelaah, membahas dan mengkaji kandungan isinya. Ia telaah sedemikian telitinya, dipertanyakan jika ada sebab-sebab yang menjadikan sesuatu ayat tersebut diturunkan atau yang biasa disebut dengan asbab nuzul. Pada akhirnya, lewat ayat yang telah ditelaahnya tersebut, dipertanyakan apakah yang mesti harus dilakukan. Sikap Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti ini sesungguhnya ialah rangka melaksanakan firman Allah sebagaimana yang tersimpun dalam surat An-Nisa ayat 82 yang artinya, maka adakah mereka tidak bertadabbur pada Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang sangat banyak di dalamnya. Kemudian ada surat Muhammad ayat 24 yang artinya, maka apakah mereka tidak bertadabbur pada Al-Quran ataukah hati mereka yang terkunci? Pada surat Muhammad ayat 24 yaitu melakukan tadabbur atau memperhatikan dan mencermati dengan penuh ketelitian terhadap apa yang tersurat maupun yang tersirat dalam setiap ayat. Sikap seperti ini pula dapat dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika menatap surat Ali Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh ma'ruf yang mencegah yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Memahami seruan ayat di atas, Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk membangun sebuah perkumpulan, organisasi atau persyarikatan yang teratur dan rapi, yang tugasnya berhikmat melaksanakan dakwah Islam, amar bil ma'ruf dan nahi anil mungkar di tengah-tengah masyarakat luas. Kemudian ada beberapa faktor objektif yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah yang sebagian daripadanya dapat dikelompokkan dalam yang pertama, faktor internal, yaitu faktor-faktor penyebab yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat Islam di Indonesia. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu faktor penyebab yang ada di luar tubuh masyarakat Islam di Indonesia. Yang pertama, faktor internal. Ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi Khalifah Allah di muka bumi. Kemudian faktor eksternal, semakin meningkatnya gerakan Kristenisasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kemudian penetrasi bangsa-bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda ke Indonesia,
dan juga pengaruh gerakan pembaharuan dalam dunia Islam. Sekian penjelasan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama saya Muhammad Alwi Hidayat, NIM 025 dari kelompok 3. Kiai Haji Ahmad Dahlan, ia lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868 dengan nama Muhammad Darwis. Ayahnya adalah Kiai Haji Abu Bakar, seorang khatib masjid besar Kesultanan Yogyakarta yang apabila dilacak silsilahnya sampai kepada Maulana Malik Ibrahim. Ibunya bernama Siti Aminah, putri Kiai Haji Ibrahim, penghulu Kesultanan Yogyakarta. Jadi Muhammad Darwis itu dari pihak ayah maupun ibunya adalah keturunan ulama. Di masyarakat Kauman khususnya, ada pendapat umum bahwa barang siapa yang memasuki sekolah gubernemen dianggap kafir atau Kristen. Oleh karena itu, ketika menginjak usia sekolah, Muhammad Darwis tidak disekolahkan melainkan diasuh dan dididik mengaji Al-Quran dan dasar-dasar ilmu agama Islam oleh ayahnya sendiri di rumah. Jarnawi Hadikusumo halaman 74. Pada usia 8 tahun, ia telah lancar membaca Al-Quran sehingga khatam. Selanjutnya ia belajar fikih kepada Kiai Haji Muhammad Saleh dan nahwu kepada Kiai Haji Muhsin keduanya. Pada tahun 1889 Masehi, ia dikawinkan dengan Siti Walidah, putri Kiai Haji Muhammad Fadil, kepala penghulu Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1896 Masehi, Kiai Haji Abu Bakar wafat. Jabatan khatib Masjid Besar oleh Kesultanan Yogyakarta lalu dilimpahkan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan gelar Khatib Amin yang diberi tugas 1. Khutbah Jum'ah saling berganti dengan kawannya 8 orang khatib. 2. Piket di serambi masjid dengan kawannya 6 orang sekali seminggu. 3. Menjadi anggota Raat Agama Islam Hukum Keraton. Khatib Amin berusaha ingin menerangkan arah kiblat yang sebenarnya. Usaha-usaha awalnya dirintis dengan penyebaran informasi kepada para ulama terbatas yang telah sepaham saja di sekitar Kauman. Itu pun memakan waktu hampir setahun. Kemudian disepakati hendak mengundang 17 ulama dari dalam dan luar kota Yogyakarta untuk memusyawarahkan soal kiblat salat di surau Khatib Amin Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mereka diminta membawa kitab masalah kiblat. Musyawarah itu berlangsung pada suatu malam tahun 1898 hingga azan subuh. Meskipun tidak diperoleh kesepakatan pendapat, sudah dianggap ada kemajuan positif, sebab ternyata jalannya musyawarah sopan dan tidak ada kegaduhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ida Imro Fadilah, NIM 041. Di sini saya akan menjelaskan poin 4, yaitu tentang pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam dan umatnya. Pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam dan umatnya yang pertama yaitu ide pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mulai disosialisasikan ketika menjabat khotib di Masjid Agung Kesultanan. Salah satunya adalah menggarisi lantai masjid besar dengan penggaris miring 241/2 derajat. Menurut ilmu hisab yang ia pelajari, arah kiblat tidak lurus ke arah barat seperti arah masjid pada Jawa umumnya, tetapi miring sedikit 241/2 derajat, di mana perbuatan ini ditentang oleh masyarakat, bahkan Kanjeng Kiai Penghulu memerintahkan untuk menghapusnya. Lalu ia membangun langgar sendiri dimiringkan ke arah utara 241/2 derajat. Peristiwa demi peristiwa tersebut rupanya menjadi cikal bakal pergulatan antara pikiran-pikiran baru yang dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan pikiran-pikiran yang sudah mentradisi. Yang kedua yaitu, memang tidak mudah bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mensosialisasikan ide pembaruannya yang dibawa dari Timur Tengah. Di samping karena masyarakat belum siap dan dengan sesuatu yang dianggap berbeda dari tradisi yang ada, juga karena ia belum mempunyai wadah untuk mensosialisasikan hal tersebut. Kegagalan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mengubah arah kiblat tidak menyurutkan niatnya untuk tetap memperjuangkan apa yang diyakini. Yang ketiga yaitu terobosan dan strategi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika berusia 40 tahun, yaitu bertepatan pada tahun 1909, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah membuat terobosan dan strategi dakwah, di mana ia memasuki perkumpulan Budi Utomo. Melalui perkumpulan ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan berharap dapat memberikan pelajaran agama kepada para anggotanya. Bahkan lebih dari itu, karena anggota Budi Utomo pada umumnya bekerja di sekolah-sekolah dan kantor-kantor pemerintah. Kiai Haji Ahmad Dahlan berharap dapat mengajarkan pelajaran agama di sekolah-sekolah pemerintah. Yang keempat yaitu gerakan pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Gerakan pembaruan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berbeda dengan masyarakat zamannya mempunyai landasan yang kuat, baik dari keilmuan maupun keyakinan Qur'aniyah guna meluruskan tatanan perilaku keagamaan yang berlandaskan pada sumber aslinya. Selanjutnya yaitu mendirikan Perserikatan Muhammadiyah. Jadi, sebelum mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan aktif di berbagai perkumpulan, yaitu seperti Al-Jamiat, Al-Khairiyah, atau Organisasi Masyarakat Arab di Indonesia, Budi Utomo, dan Sarekat Islam. Ia termasuk salah seorang ulama yang mula-mula mengajar agama Islam di sekolah negeri, yaitu seperti Sekolah Guru di Cetis Yogyakarta dan Osvia di Magelang. Selanjutnya, pada tanggal 1 Desember tahun 1911 Masehi, Kiai Haji Ahmad Dahlan pun mendirikan sebuah sekolah di lingkungan Keraton Yogyakarta, di mana tujuan Muhammadiyah yaitu untuk mendalami agama Islam di kalangan anggotanya sendiri dan menyebarkan agama Islam di luar anggota inti. Sebagai jawaban terhadap kondisi pendidikan umat Islam yang tidak bisa merespon tantangan zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan, dengan Muhammadiyah melanjutkan model sekolah yang digabungkan dengan sistem pendidikan gubernemen. Lalu pada tanggal 20 Desember tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan pun mengajukan permohonan kepada pemerintahan Hindia Belanda yaitu untuk mendapatkan badan hukum. Yaitu permohonan ini baru dikabulkan yaitu pada tahun 1914 dengan surat ketetapan pemerintah nomor 81 tentang yaitu bertepatan pada tanggal 22 Agustus tahun 1914. Izin itu hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta. Dari pemerintah Hindia Belanda pun khawatir akan pengembangan organisasi ini. Itulah sebabnya kegiatan dibatasi. Walaupun Muhammadiyah dibatasi, tetapi daerah lain seperti Skandan, Wonosari, dan Imogiri, dan tempat lain tetap mendirikan cabang Muhammadiyah. Yaitu selanjutnya, sementara itu usaha-usaha Muhammadiyah bukan hanya bergerak pada bidang pengajaran, tetapi juga pada bidang lain, yaitu seperti sosial untuk umat Islam. Sehubungan dengan itu, Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan juga mempunyai ciri-ciri khas sebagai berikut. Yang pertama yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, yang kedua yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, yang ketiga yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan tasjid, yang keempat yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan, dan lengkaplah ketika pada tahun 1917 Masehi. Di samping Aisyah, kegiatan lain yang dalam bentuk kelembagaan yang berada di bawah organisasi Muhammadiyah ialah yang pertama PKU, Penolong Kesengsaraan Umum, yang bergerak dalam usaha membantu orang-orang miskin, yatim piatu, korban bencana alam, dan mendirikan klinik-klinik kesehatan. Yang kedua yaitu Hizb al-Watan, gerakan kepanduan Muhammadiyah yang dibentuk pada tahun 1917 Masehi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang ketiga yaitu Majelis Tarjih, yaitu yang bertugas untuk mengeluarkan fatwa terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.